Oke. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Kok masih belum semangat ini? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, tetap semangat ya walaupun kita sekarang sedang dalam masa pandemi. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan ya, Nak ya. Baik, Bu. Siap, Ibu, siap. Ya. Bu, baik, Nah, Bu. karena di rumah itu ada orang tua kalian yang harus kalian jaga. Artinya jangan kalian tularkan virus-virus dari luar. Tetap perhatikan protokol kesehatan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai untuk memberikan semangat pada diri kita, saya minta nih sama Yos, sehat Yos? Sehat, Bu Guru. Oke, bisa memberikan semangat kepada teman-temannya Yos? Oh, bisa, Bu. Oke. Oke, Selamat siap, ya. pagi, teman-teman, Bu Guru, Bu Laura. Selamat Kita akan pagi, Nak. menyemarakan pagi hari ini ya dengan yel-yel. Kita mulai bersama-sama. SMP Negeri Kreatif. Yes. Ya, Oke. terima kasih. Oke, siap. Terima kasih ya Yos sudah Terima membuat temannya kasih, semangat selamat untuk pagi, memulai Bu. pembelajaran. Oke ya, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak sudah semangat ya sekarang. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kegiatan ini kita dapat manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta sama Eko. Eko sudah siap Bu, untuk membantu siap, teman-temannya, Bu. kita memimpin doa ya. Ya Bu, marilah Bu Laura dan teman-teman semua sebelum kita mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nak. Untuk yang lain, hari ini minggu yang lewat itu kita sudah mempelajari tentang materi seni grafis, tapi hanya sebatas pada teori. Untuk hari ini kita sudah masuk ke dalam kegiatan praktek ya Nak ya. Jadi sebelum kita memulai, saya sudah menyampaikan absensi linknya pada Google Classroom. Apakah kalian sudah mengisinya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah mengabsen semua di Sudah, sini Bu ya? Guru. Sudah. Ya, jadi absensi harus selalu diisi untuk melihat tingkat disiplin kalian dalam kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan sesuatu nih. Nanti saya minta tolong nih sama Atu, boleh? Terus siapa lagi yang siap untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Jadi pertama Atu dulu deh kayaknya Bu Laura. Siap. Bu Laura itu lihat Atu itu semangat sekali nih. Emang Bentar udah ya. sarapan banyak. Wah, sarapan banyak, bagus. Biar stabil stamina-nya ya, Nak ya. Iya, betul Ibu, Ya. betul. Oke. Sebentar Ibu izin share screen. Oke, ini. Coba Atu lihat yang ini Atu ya. Bentar Bu, belum ada. Oke Ibu, udah ada. Oke, Bagus Bu, siap. gambarnya bagus. Bagus ya. Untuk yang gambar pertama, coba dari Atu. Dibaca Itu- dulu, Nak. Gambar di bawah ini yang merupakan hasil karya seni grafis. Mana Kayaknya jawabannya? nomor bukan nomor ya itu. Kayaknya yang A deh Bu. Is, pinter sekali kamu. Iya dong, aku kan juara Hebat. 1. Hebat. Ibu suka. Iya, Pertahankan makasih kepintaranmu Bu. ya, Nak ya. Oke, Siap sekarang Ibu. coba saya minta tolong. Saya nomor 2, Bu. Oh ya, monggo. Silahkan, Waluyo. Saya nomor 2 ya. Gambar Ya. di bawah ini yang merupakan alat membuat cetak sablon. Apa kira-kira Jawabannya jawabannya? A, Bu. Is, pintar sekali. Oke, siap. Hore. Pintar.
Oke, siap, pintar. Berarti sudah paham ya tentang alat-alatnya. Siapa lagi yang bisa menjawab di soal nomor 3? Saya Oke, Bu Guru, siap. saya Bu Guru. Silakan, siapa dulu? Wah, Iya, pertanyaan siapa? monggo, silakan. Oh, Iya nih. Kalau nggak salah ya Bu Guru ya. Ya, Lihat nih yang nomor 3 itu jenis cat yang digunakan dalam membuat cetak sablon. Yang B bukan Bu Guru, B ya. ih, pintar sekali, hebat. Bagus. Bagus sekali, Nak. Oke ya, lanjut soal yang di nomor 4. Yos, bisa menjawab, Yos? bisa Bu Guru. Oke, Saya baca siap, dulu silakan. ya. Hasil Oke. produk dari seni grafis cetak sablon. Wah, ini Yang agak mana, sulit Nak? ini Bu. Yang A atau yang B ya? Oh, yang Ayo. B aja Bu Guru. Yang B, yang B. Pinter loh murid saya loh. Benar-benar ya, hebat, hebat, hebat. Terakhir ini poinnya harus bagus nih. Untuk yang soal nomor 5, coba Khairul. Siap, Bu. Ya, Nomor silakan. 5 itu gambar alat di bawah ini yang bernama screen. Yang A bukannya Bu ya? Tadi kan Yang A, sama Bu sama yang B. yang A, Nak. Betul Yang sekali A ya? tadi Oh, jawaban. iya. Yang B Siap, itu siap. kanvas ya, Nak ya. Bukan pas ya Bu ya? Ya, oke. Baik, baik, baik. Dari hasil kegiatan tadi ini ternyata yang saya perhatikan kalian sudah memahami ya beberapa alat-alat yang memang digunakan dalam menyablon. Nah, kalau begitu sekarang kita masuk ke materi kita. Jadi kita akan masuk ke berkarya seni grafis cetak sablon dengan teknik cocol ya. Jadi dalam artian sablon itu biasanya kita menggunakan screen, kemudian rakel, dan cat khusus. Itu adalah pekerjaan menyablon secara umum. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita bisa mempelajari secara sederhana? Maka salah satu caranya adalah dengan membuat cetak sablon dengan teknik cocol. Masih bingung ya? Cocol kok bisa sih Bu dibikin jadi sablon? Nanti kita akan pelajari ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, saya berharap kalian mampu menjelaskan bahan dan alat berkarya seni grafis dengan tepat, Anak-anak. Tadi kita sudah melakukan sesi tanya jawab sederhana. Dengan setelah kalian mempelajari materi yang hari ini, saya berharap nanti kalian mampu menjelaskan bahan dan alat dalam berkarya seni grafis. Kemudian tujuan yang kedua adalah membuat karya seni grafis dengan teknik cocol tadi, sehingga ketika kegiatan praktek berlangsung, kalian sudah tidak bingung lagi apa yang harus kalian lakukan. Oke? Nah, kemudian secara umum seni grafis cetak saring itu dikenal juga dengan sablon atau silk screen, ya. Jadi cetaknya itu sederhana dari cetak datar atau cetak offset. Jadi biasa digunakan pada kaos. Seperti yang tadi dijawab sama siapa ya? Sama Yos ya tadi ya. Dia sudah bisa membedakan antara karya grafis sablon dengan tidak yang tadi ada kaos itu ya Yos ya. Ya Bu. Berarti sudah bisa sedikit memahami. Kemudian di sini saya akan memberikan cara menyablon dengan teknik cocol hanya sebagai alternatif aja gitu loh. Tapi tidak menghilangkan esensi dan kaidah-kaidah berkarya seni grafis. Apa aja sih sebenarnya alat-alat untuk menyablon itu? Ya banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan. Salah satunya pensil, penggaris, cutter, gunting, spons, kuas, palet, dan spidol. Kemudian untuk bahan yang digunakan, kita bisa menggunakan cat poster. Ya, cat poster itu biasanya diaplikasikan pada kertas. Kemudian lakban, mol atau cetakan desainnya, dan kertas gambar A3. Nah, di akhir kegiatan, nanti saya akan minta kalian untuk melakukan kegiatan praktek ini ya. Langkah-langkahnya ini sudah saya jabarkan dari poin 1 sampai poin 6. Tapi nanti akan lebih saya perjelas dengan kalian bisa melihat langkah-langkah pembuatan tutorialnya. Begitu ya, Nak ya. Oke. Setelah kita mempelajari ini, materi sudah saya sampaikan. Saya sekarang mengajak kalian nih. Yuk, kita sekarang lihat langkah-langkah dalam pembuatan sablon secara manual. Ibu akan sajikan video pembelajaran yang membantu kamu melakukan proses praktek nantinya ya. Kebetulan ini Ibu yang buat sendiri videonya. Volumenya Ibu.
Sudah terdengar ya suaranya ya, Nak? Kecil, Bu, suaranya, Ya, Bu. agak Tapi terdengar ya. hilang-hilang itu. Ini alat-alat yang kita gunakan ketika nanti kita akan membuat sablon manual dengan teknik cocol. Kalian bisa perhatikan. Nah, ini langkah pembuatannya ya. Jadi kita potong dulu mold yang sudah kita siapkan. Usahakan pemotongannya yang rapih supaya nanti hasil akhirnya pun bisa rapi. Kita bisa menggunakan alat bantu berupa penggaris untuk memotong garis-garis yang lurus sehingga tidak keluar dari cetakan yang sudah kita siapkan ini. Lakukan pemotongan sampai nanti pada huruf terakhir ya. Untuk bagian tengah nanti ada proses penempelan part yang terpotong pada kertas gambar yang akan kita cocol nanti. Oke, ini huruf terakhir yang harus dipotong. Tetap harus hati-hati supaya tidak terputus ya. Nah, ini untuk penempelan terakhir bagian huruf O. Langkah berikutnya adalah merekatkan mold atau cetakan tersebut di atas kertas gambar. Supaya posisinya tidak bergeser ketika dilakukan proses pencocolan. Tiap ujung-ujung kertas tersebut ditempel menggunakan lakban. Jadi tidak memungkinkan dia untuk bergeser ke kanan ke kiri. Untuk di bagian tengah pada huruf O dilakukan penempelan part yang tadi terputus. Nah, berikutnya kita menggunakan cat poster. Pilih satu warna cat poster yang kalian sukai. Kemudian taruh di wadah palet. Dan kita bisa menggunakan spons untuk mencocol. Tapi bisa juga kita menggunakan kuas untuk kita oleskan pada si spons tadi. Kemudian cocolkan pada bagian-bagian yang sudah kita potong tadi. Lakukan terus sampai pada cetakan huruf terakhir.
Cocol dengan hati-hati ya nak. Jadi itu menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya. Tetap pasti akan ada yang namanya kesalahan-kesalahan, tapi nggak apa-apa, dari situ kita akan nanti belajar. Kemungkinan terbesar adalah ketika di bagian pinggirnya itu dia tidak rata atau tidak rapi. Oke, ini sampai proses terakhir pencocolan. Kemudian dicabut si lakban yang tadi ya, di tiap ujungnya. Kita mencabut molnya atau cetakannya dari kertas gambar. Nah, jika terjadi hal-hal yang di luar dugaan, ini pasti akan ada yang namanya di pinggir-pinggirnya agak berantakan. Itu nanti bisa diakali, tenang saja. Kalian bisa lihat itu ada bagian-bagian yang di pinggirnya kurang rapi. Maka bisa kita rapikan menggunakan spidol dengan bantuan penggaris untuk menyamarkan tingkat kekurang rapihan yang tadi saya sampaikan. Jadi penggunaan spidol ini untuk membuat outline atau garis di pinggir tiap-tiap huruf. Sebelum diberikan garis outline terlihat masih berantakan. Lakukan terus pada semua huruf. Dalam melakukan penggarisan garis-garis ini, tetap harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati bukan tambah rapi, malah jadi tambah berantakan ya nak ya. Oke, ini hasil akhirnya. Kalian bisa lihat. Ya. Jadi pada hasil akhir ini kalian bisa lihat. Oke, mana? Sudah bisa kalian pahami langkah-langkah pembuatan yang tadi saya sampaikan? Sudah Ibu, bagus sekali. Alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan nggak nak? Barangkali ada pertanyaan. Bu, saya kurang paham nih Bu di part atau di bagian ini atau bagaimana? Ada yang mau menyampaikan pertanyaan kah? Kalau Ibu, saya, aku pengen tipsnya Ya, Ibu. Iya tuh, kenapa tuh? Tipsnya karena tangan aku tuh kayak apa ya, kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Sundanya lilinian, kalau bahasa Indonesianya kayak gempa tangan aku tuh ya Oh, Bu. gemeter. Jadi gimana Bu, ada tipsnya nggak biar rapih motongnya? Ada siap. Makasih Bu. Oke, siap-siap. Tipsnya satu, giat berlatih dan minum Milo setiap hari ya tuh ya. Jadi kalau Atu itu sering berlatih, insya Allah nanti tangan Atu jadi terlatih juga. Ya, pokoknya giat berlatih dan minum Milo setiap hari nak. Jadi selain berlatih, asupan gizi pun harus masuk yang bagus-bagus. Ya nak ya. Siap Ibu, siap. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Hairul ya. Tadi mau bertanya ya Hairul? iya Bu, itu Oke. saya kalau bikinnya di kaos ada yang melebar-melebar gitu, gimana ngerapinya Bu? Nah, sebelum mulai di kaos, kamu mulai dulu di kertas. Jadi nanti ketika kamu mulai di kertas, kamu jadi tahu nih, oh kenapa sih dia bisa sampai melebar kayak begitu? Nah, kamu jadi tahu triknya. Sehingga ketika kamu melakukannya di atas kaos, kamu sudah bisa menangani masalah-masalah yang seperti itu. Tapi kalau nanti di kaos, jangan sampai lupa ya nak ya, kalau kaos itu tidak boleh pakai cat poster. Nanti ketika dicuci ambiar ya. Jadi kalian bisa menggunakan, ya. Jadi kalian bisa menggunakan cat akrilik, tapi tunggu dulu dia sampai kering. Dijemur dulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Oke, silahkan Waluyo.
Itu gimana caranya supaya nggak belepotan, Ibu? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ya, yang pertama, kalau di awal latihan itu pasti kalian akan merasakan yang namanya human error ya, kesalahan teknis dan segala macam. Kalau sudah menemukan triknya, nanti kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi sering berlatih, sehingga dari sana pun kamu nanti akan tahu bagaimana sih menangani ini, gitu. Ya. Oh iya Bu, terima Jadi kasih. pokoknya lebih hati-hati dalam melaksanakan pengerjaan praktek ini. Sudah cukup? Cukup ya? Saya rasa sudah cukup, sudah paham semua. Nanti kira-kira kalau ada Sudah, Ibu. pertanyaan, kalian bisa menanyakan pertanyaan itu di WA grup kelas kita ya. Sudah ya, paham ya? Oke, dari kegiatan ini, selain kalian bisa mengaplikasikan di kertas, ini bisa diaplikasikan juga di goodie bag. Ya, Bu. Ya, jadi kalau di goodie bag itu kamu bisa aplikasikan di goodie bag, mungkin kayak tadi si siapa Khairul ya, di kaos itu bisa. Sederhana, tapi sebenarnya hampir mirip dengan penggunaan teknik sablon secara umum. Ya, jadi bisa kalian gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Bahkan bisa menjadi nilai jual loh. Ya, kalian nanti pakai huruf BTS. Ya, sekarang lagi tren ya. Nah, kamu jual nih ke teman-teman kamu. Pasti mereka senang. Oke ya. Nah, tugas untuk minggu depan, saya akan tagihkan tugas ke kalian untuk membuat sablon manual dengan teknik cocol ini. Sederhana aja dulu, di kertas. Saya sudah sampaikan di LKPD-nya ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di Google Classroom, LKPD-nya sudah saya sampaikan. Nanti kalian bisa lihat di sana apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalau nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, kalian bisa WA saya atau kita bahas di grup kelas. Oke anak ya. Kalau Saiful silahkan. Ya Bu, ya. Aduh Bu, saya pikirnya kalau nyablon itu ribet Bu. Banyak yang harus disiapin, beli ini, beli itu. Ternyata ada teknik yang lebih mudah dan murah ya Bu ya, teknik cocol. Iya betul, ya, betul sekali. Kayaknya bisa saya aplikasikan di rumah nih kalau saya mau ya proyek-proyek kecil-kecilan di rumah. Makasih ya Bu ya ilmunya. Iya betul sekali nak. Jadi semoga bermanfaat. Ya bermanfaat untuk kita dan sekitar kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan buat kita ya nak ya. Ya Bu. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita akhiri dengan berdoa dulu. Ya, saya minta Eko memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kalau begitu, terima kasih Eko sudah membantu teman-temannya untuk memimpin doa. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laura. Sama-sama. Sama-sama.